sebesar 46 miliar 338 juta 418 ribu rupiah. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara mendapatkan penugasan pemerintah berupa Public Service Obligation (PSO) bidang pers tahun 2026 berdasarkan agenda Kementerian Komunikasi dan Digital dengan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 187,1 miliar rupiah. Direktur Utama LKPN Antara Ahmad Munir pada rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 4 September, menyampaikan komitmen untuk mengangkat program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan penugasan pemerintah di Rencana Kerja 2026 ini. Munir juga mengatakan, dengan total pagu tersebut, Antara bakal memproduksi 171.035 berita PSO, berupa berbagai jenis berita teks, foto, video, hingga infografis. Public Service Obligasi atau PSO bidang pers tahun 2026 kepada Antara sebesar 182,7 miliar rupiah, dan anggaran itu diusulkan oleh Kementerian Komdigi dan disetujui juga oleh Komisi 7, dan mudah-mudahan di pelaksanaan PSO tahun 2026 nanti berjalan lancar sesuai dengan rencana, yaitu dalam bidang produksi. Ia menyampaikan, tahun depan Antara menargetkan pendapatan perusahaan senilai 612,38 miliar rupiah dengan target 64% atau 390,8 miliar rupiah dari bidang komersil. Rapat kerja bersama Komisi 7 kali ini turut dihadiri Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI, LPP RRI, dan Badan Standarisasi Nasional. Dari Jakarta, Stianka Harviana, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebesar 50 miliar 805 juta. Penyanyi sekaligus salah satu dari inisiator 17+8 Tuntutan Rakyat, Fathia Izati, menegaskan pentingnya menyampaikan tuntutan 17+8 secara resmi kepada DPR sebagai bagian dari proses formil dalam bernegara. Dalam penyerahan 17+8 tuntutan rakyat di depan gedung DPR Jakarta, Kamis 4 September, Fathia menyebut tuntutan itu mesti dipandang sebagai aspirasi nyata dari masyarakat, bukan sekadar pekerjaan administratif. Menurutnya, DPR RI tidak hanya memiliki kewajiban menjawab 3 poin dari daftar itu, namun juga harus memastikan 14 poin lainnya terlaksana sebagai bagian dari tugas mereka sebagai wakil rakyat. 8 poin tuntutan jangka menengah dalam kurun 1 tahun juga ditekankan. Di antaranya soal reformasi besar-besaran sistem tata negara dan instansi yang dinilai belum bekerja dengan baik. Setiap nyawa yang hilang, setiap keluarga yang berduka, dan setiap warga yang ditahan tanpa kejelasan adalah pengingat bahwa tuntutan ini bukan sekedar daftar poin. Ini semua adalah aspirasi yang nyata. Karena itu, 17+8 harus dipandang bukan sebagai pekerjaan administratif saja, tetapi sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Batas waktu 5 September esok ditetapkan sebagai tolok ukur untuk menilai keseriusan dan prioritas DPR dan pemerintah menanggapi tuntutan tersebut. Setelah tenggat waktu itu, rakyat dianggap berhak menentukan langkah selanjutnya sesuai penilaian mereka. Dari Jakarta, Putri Hanifah Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong masyarakat Indonesia, terutama para pelaku budaya, untuk lebih agresif dalam mempromosikan ragam kekayaan budaya tanah air di mata dunia. Hal itu diungkapkan usai menutup Konferensi Budaya International Culture Heritage Art Narrative Diplomacy and Innovation (CHANDI) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis sore. Menbud mengungkapkan Indonesia punya kekayaan budaya yang beragam, seperti dari alat musik juga tradisi di masyarakat. Fadlizon menyebut terdapat ratusan alat musik khas Indonesia yang berada di luar negeri. Dia pun mendorong agar para pemainnya lebih agresif dalam mengenalkan budaya Indonesia di mata dunia. Menurutnya, keberagaman budaya tanah air menjadi modal untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia. Ini kan harus kita hidupkan
jangan hanya alatnya yang ada di sana ya, tapi para pelaku-pelaku budayanya, para pemain-pemainnya. Jadi kita harus lebih progresif, lebih agresif di dalam kebudayaan kita, ya, supaya budaya kita tuh lebih visible, lebih terlihat di mata dunia. Jangan hanya budaya negara-negara tertentu, jangan hanya Hollywood, Bollywood atau Korea saja. Karena budaya Indonesia ini harus semakin visible, semakin terlihat, semakin terasa. Pemerintah juga melakukan pertemuan tingkat Menteri Bidang Kebudayaan dari 35 negara yang berlangsung sejak 3 September, membuahkan deklarasi bersama Bali Cultural Initiative Declaration yang menyoroti komitmen bersama dalam mempromosikan keragaman budaya, melindungi warisan budaya, dan memperkuat diplomasi budaya sebagai jembatan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Sementara hari kedua perhelatan Konferensi Budaya Candi 2025 juga menghadirkan diskusi, di antaranya membahas keterlibatan generasi muda menjaga warisan budaya lewat teknologi dan industri kreatif seperti film. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cecok, anti caplok. Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan sejumlah poin penting terkait kebijakan pangan dan kesehatan. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, saat menemui masyarakat di depan Gedung Pancasila DPR RI Jakarta Kamis 4 September mengatakan, dalam rapat bersama Kementerian Perdagangan, DPR mendorong agar harga kebutuhan pokok segera diturunkan, mengingat kelangkaan pangan masih terjadi di berbagai daerah. DPR juga menekankan kebijakan untuk tidak melakukan impor pangan saat ini, serta meminta agar distribusi pangan diatur lebih baik. Selain itu, DPR pun mendorong agar kenaikan iuran BPJS tidak dilaksanakan demi melindungi daya beli masyarakat. Dan kelangkaan pangan sedang terjadi, kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak
impor telah diputuskan, tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Pemerintah saat ini diketahui sedang melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras di 7.282 kecamatan. Persediaan beras nasional disebut berada pada kondisi surplus dan mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. DPR meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang karena operasi pasar tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di tingkat normal. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria meminta pengguna media sosial bijak dalam menyebarkan informasi agar tidak merugikan pihak lain. Pernyataan tersebut disampaikan Nezar di Banda Aceh, Kamis 4 September, usai adanya laporan sejumlah masyarakat sipil hingga jurnalis terkena doxing terkait aksi unjuk rasa pada 25 hingga 31 Agustus. Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network SafeNet menyebut, perilaku doxing yang dialami sejumlah warganet berupa penyebaran foto yang diedit menjadi pelaku kejahatan. Laporan lain juga menunjukkan adanya pemalsuan identitas hingga nomor telepon yang disebar tanpa izin. Perilaku doxing melanggar pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE. Pelakunya bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara. Mereka yang memakai media sosial itu bisa berperilaku lebih etis gitu ya, tidak menyebarkan disinformasi, misinformasi, apalagi melakukan doxing dan lain-lain yang bisa mengarah kepada pelanggaran hukum, dan berperilaku yang baik, yang sehat di ruang digital untuk sama-sama menjaga ruang berekspresi sekaligus keselamatan warga yang memakai platform media sosial ini. Doxing bukan sekadar melanggar privasi, tetapi juga dapat memberikan dampak serius bagi korban termasuk ancaman keselamatan. Sebab itu, Nezar meminta warganet mematuhi panduan komunitas di platform media sosial. Dari Banda Aceh, Abrizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan.